dokter katakan ini bagi mereka yang belum terkena infeksi. Apakah vaksin Nusantara ini hanya bisa diberikan pada mereka yang belum pernah terkena COVID? Ya, jadi tentunya nanti pada fase-fase berikutnya uji klinis, karena uji klinis ini kita mencari dosis yang seminimal mungkin, tetapi bisa memberikan kekebalan yang optimal. Fase 2 itu. Jadi nanti setelah melalui fase 2 ini, dilihat dosis yang optimalnya berapa, efikasinya dilihat juga, bukan efikasi, safety-nya yang dilihat. Selain dosis juga safety juga kita lihat. Ya, tapi itu tidak menjawab pertanyaan saya, Dok. Tadi apakah kemudian vaksin Nusantara ini hanya bisa diberikan pada mereka yang belum pernah terkena infeksi? Apakah ini artinya bagi mereka yang belum pernah kena corona? Bukan. Pada penelitian ini kriterianya supaya kita tidak bias bahwa imunitas ini berasal dari vaksin yang kita berikan atau sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini kita pakai yang belum pernah kena corona. Relawannya Karena yang kalau belum, sudah pernah kena, dia sudah punya dia memori, ya dia udah punya antibodi sendiri. ya. Ya. Jadi supaya tidak bias. Oke, Dok, bukankah kalau misalnya logika awamnya supaya tidak bias, mereka yang datang misalnya sukarelawan dari para anggota DPR itu mereka sudah divaksin juga. Bukankah ini juga tidak menimbulkan bias antibodi juga? Ya, kita sangat menghargai yang mau sebagai relawan di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kita ambil semua, tetapi kita tetap strict terhadap kriteria inklusi dan eksklusi dari penelitian ini. Jadi, seandainya para wakil rakyat yang terhormat ada imunoglobulin G-nya, tetap kita exclude. Apa tuh maksudnya tuh? Kita tidak ikutkan dalam penelitian ini. Oh, kalau Tidak memenuhi kriteria inklusi. imunnya tinggi tidak perlu gitu ya? Bukan tidak perlu, tidak kita Tidak ikutkan diikutkan. dalam penelitian ini. Ya, jadi yang diikutkan adalah yang imunnya masih rendah. Bukan. Yang kita ikutkan adalah yang belum ada imunitas terhadap COVID-19. Yang belum ada imunitas terhadap COVID-19. Jadi meskipun sudah divaksin. Jadi bukan yang berpenyakit terus kemudian imunitasnya rendah. Ya, yang saya mau clearkan dulu. Jadi meskipun sudah divaksin, tapi ternyata Tidak ada imunitas. daya imunitasnya terhadap COVID ini rendah, meskipun sudah divaksin nggak apa-apa. Dia tetap diikut sertakan dalam uji klinis kedua ini. Karena di kriteria eksklusi kita syaratnya adalah tidak pernah divaksin sebelumnya. Sorry? Karena syarat dari penelitian kita adalah tidak pernah divaksin sebelumnya. Tapi anggota DPR yang menjadi sukarelawan mereka pernah divaksin, dokter? Iya betul, karena kemarin itu kan kita screening Mbak, bukan penyuntikan. Bukan penyuntikan vaksin. Jadi begitu di screening dulu belum tentu akan disuntikan kembali. Betul. Dok, pertanyaan. Belum tentu bisa ikut. Ya.